Shalom, kita berjumpa lagi dengan khotbah minggu dari GKJ Giri Kinasih yang ada di sebelah selatan Gunung Lawu. Dan saat ini kita akan bersama-sama untuk berdoa sebelum melanjutkan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Dalam syukur kepadamu ya Allah, kami datang. Kami merasakan cinta kasih dan penyertaan Tuhan yang tiada henti. Bahkan kami senantiasa diajar, dididik untuk melakukan, menghidupi kasih yang dari Allah ini. Boleh kami terapkan, boleh kami upayakan untuk diwujud nyatakan dalam keluarga maupun dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Mohon bimbingan Roh Kudus supaya kami mampu memahami firman Tuhan yang akan kami terima dan akan kami jalankan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan saat ini terambil dari Injil Markus bab 12 ayat 28 sampai 34. Yang demikian sabda Yesus Kristus, hukum yang terutama. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dari situ. Bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali, Guru, benar katamu itu, bahwa dia esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati, dan dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu. Dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah, dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepadanya. Yang berbahagia kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan menggumuli tema menghidupi kasih, maka keluarga dipulihkan. Gereja saat ini di hari Minggu 31 Oktober 2021, gereja kita memperingati dua hal. Yang pertama, reformasi gereja pada tanggal ini. Dan kedua, penutupan bulan keluarga, di mana tema bulan keluarga, Tuhan pulihkan keluarga kami. Dan subtema,
mengelola luka batin untuk ikut memulihkan sesama. Ada dua hal yang kita lalui hari ini. Reformasi gereja dan juga penutupan bulan keluarga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam peringatan reformasi dan penutupan bulan keluarga ini, kita dipanggil untuk menghidupi kasih. Kasih Allah yang menjadi dasar hidup dalam kebersamaan. Dalam gereja maupun dalam keluarga. Kasih Allah yang dinyatakan dalam karya penyelamatannya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kita saat ini bersama-sama merayakan itu. Karena hanya melalui karya penyelamatan Allah inilah yang menjadikan kita hidup oleh karena kasih-Nya. Saudaraku yang dikasihi oleh Allah, kasih sejati itu hanya datang dari Allah dan menyelamatkan. Maka ketika ditanya oleh ahli Taurat, hukum manakah yang paling utama dari semua hukum yang ada? Maka jawabnya, Tuhan Yesus memberikan jawaban di ayat 29. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Ini adalah petian atau bagian dari ayat yang terdapat di dalam Ulangan 6 ayat 4. Tuhan membaca ulang, mengingatkan ulang bagaimana Taurat yang dipelajari oleh ahli Taurat, malah oleh para orang yang bertanya, dijawab dengan apa yang telah ia baca dan ia pelajari, ia ketahui. Pengakuan ini menerangkan bahwa Allah yang disembah oleh umat itu adalah Allah yang esa dan telah menyatakan karya penyelamatannya melalui karya dan firman-Nya. Dan karena kasih-Nya kepada manusia, Allah menyatakan karya penyelamatan kepada orang yang berdosa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang telah menjadi imam agung. Tuhan Yesus yang telah menjadi imam agung bagi orang percaya dengan mengorbankan dirinya dan semua karena kasih-Nya pada manusia. Ibrani 9 ayat 11 sampai 14. Dan setiap orang yang percaya, setiap keluarga Kristen harus berbakti kepada Allah yang esa ini, yang telah menyatakan kasih-Nya ini. Sebab tanpa kasih yang diberikan kepada manusia ini, pada setiap orang, pada setiap keluarga, maka kehidupan akan hampa. Karena tiada kasih yang sejati. Selanjutnya kita dipanggil menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi Allah. Kita dipanggil untuk mengasihi Allah, Allah yang esa. Allah kita adalah Allah yang tunggal. Dan kita dipanggil untuk mengasihi Allah yang tunggal tadi. Mengasihi dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan, dengan segenap jiwa kita. Dan ini juga Tuhan Yesus membaca ulang atau mengingatkan lagi akan hal ini kepada para ahli Taurat
dengan apa yang terdapat di dalam kitab Taurat. Ulangan 6 ayat 5. Mengasihi Allah secara totalitas, secara utuh. Dan inilah yang harus kita lakukan. Tuhan Yesus menerangkan bahwa manusia terdiri dari hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Semuanya digunakan secara maksimal untuk mengasihi Allah yang esa. Mengasihi Tuhan yang menyatakan karya penyelamatannya di dalam Yesus Kristus ini. Saudaraku, hukum yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Panggilan kasih ini sebagai wujud yang nyata akan tanggapan kita akan kasih Allah. Wujud yang nyata akan ekspresi kita di dalam mengasihi Allah. Sebab dalam 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Wujud kasih kita kepada Allah. Wujud kita di dalam menghidupi kasih kepada Allah. Kita nyatakan di dalam kasih kita kepada saudara kita. Siapapun mereka. Tidak melihat itu orang yang suka dengan kita, sepaham dengan kita, bahkan kepada mereka yang membenci kita, bahkan kepada mereka yang berbeda sekalipun dengan kita, sangat ekstrim pun tetap kita kasihi. Dan disinilah kita dipanggil untuk mengasihi Tuhan, terlebih di dalam keluarga. Menghidupi kasih Allah di dalam keluarga. Di dalam setiap komunitas kecil kita. Di dalam Tuhan. Di dalam gereja. Dalam persekutuan orang-orang percaya. Kita hidupi kasih Allah. Kita nyatakan kasih Tuhan supaya damai sejahtera ada di dalamnya. Kita wujudkan dalam memulihkan relasi. Di dalam kita menghidupi kasih, maka kita ketika dalam keluarga ada keretakan. Ketika dalam komunitas ada luka. Ketika dalam pertemanan ada cacatnya. Kasih inilah yang akan memulihkan. Yaitu kasih dari Allah, bukan kasih dari kita. Kasih dari Allah yang telah diberikan kepada kita. Dan kita wujud nyatakan, kita ekspresikan sukacita akan kasih Allah tadi dengan menyatakan kasih kepada sesama kita. Saudaraku, di masa COVID-19 ini, kita semakin menyadari akan keterbatasan kita. Kekayaan tidak bisa menjadi kekuatan. Jabatan tidak menjamin orang itu akan selamat. Tetapi kasih akan menghidupi dia. Kasih dari Allah yang telah diterimanya. Kasih penyelamatan Allah di dalam Yesus Kristus yang diterima setiap orang akan memulihkan dia, mendapatkan kasih ilahi.
Oleh karena itu, gereja, keluarga, setiap orang percaya dipanggil untuk semakin berbakti kepada Allah yang mengasihi ini. Dengan sungguh-sungguh menghidupi kasih setiap waktu diawali dalam keluarga. Sehingga terciptalah damai sejahtera dalam komunitas keluarga kita. Dalam persekutuan kecil, gereja kecil, persekutuan orang percaya. Dalam komunitas masyarakat dan dalam segala keadaan kita. Kasih Allah kita nyatakan, kita menghidupi kasih, dan di sanalah kita akan membangun keluarga kita yang selalu dipulihkan. Kita akan membangun komunitas kita yang selalu dipulihkan dengan kasih Bapa. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai di dalam kita menghidupi kasih. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah. Ketika kami menerima karya penyelamatanmu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab ketika kami memiliki keretakan dengan Tuhan, Tuhan hadir dan memulihkan kami dengan kasih-Mu, anugerah penyelamatan-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah firman yang hadir di tengah-tengah kami. Dan Kau tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus. Maka mampukan kami ya Tuhan untuk menghidupi kasih ini. Untuk supaya kami, keluarga kami dipulihkan. Kebersamaan kami dipulihkan. Karena kami semua menghidupi kasih dari Tuhan. Kami menyerahkan kepadamu ya Tuhan untuk setiap orang yang ada dalam pertemanan dengan kami. Kiranya Tuhan mampukan kami satu persatu untuk menyatakan kasih dari Allah ini. Melakukan yang terbaik dan menciptakan damai sejahtera. Di dalam gereja Tuhan pun kami demikian. Dalam masyarakat, begitu pula untuk negara kami Indonesia. Kami mohon berkat, kiranya negara kami dimampukan untuk satu dengan yang lain memberikan yang terbaik. Kasih untuk menjadikan Indonesia semakin terberkati dalam kesatuan NKRI. Di dalam bimbingan dan penyertaan Roh Kudus, kami semua akan dimampukan. Terdapat dosa dan kesalahan di sepanjang hidup kami, umat-Mu, kami mohon pengampunan-Mu ya Allah. Kami akan mencatatkan doa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Allah. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara semua dalam menghidupi kasih setiap waktu. Amin. Pasti
kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya.